Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Fadriani dengan contoh tempat dari kanal 153 dari LB3. Di sini saya akan membuat tutorial acara 9 dari praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Yang pertama kita buka website Google Earth Engine, lalu kita ke platform, klik kode editor. Setelah dari situ kita bisa setelah dari situ kita bisa ke menu, lalu ke repository. Setelah itu kita beri nama acara 9. Create. Setelah dari situ kita bisa lanjut ke aset, lalu klik new, setelah itu klik enter. Klik new, lalu ke save file. Kita masukkan data dari acara sebelumnya, semua kecuali yang SBX. Nah, setelah sudah kita bisa sudah kita bisa upload aja. Kita menunggu hingga semuanya terupload. Sudah terupload, kita bisa refresh. Nah, sudah ada. Setelah itu kita bisa lanjut ke script, lalu ke new. Setelah itu ke file. Nah, ininya kita ubah ke benar ke acara 9. Acara 9, lalu kita beri nama NDVI. Oke, oke. Setelah sudah, kita bisa lanjut ke aset. Lalu klik pada batas admin ini. Nah, sudah seperti ini kita ubah terus tabelnya menjadi batas. Enter. Setelah itu kita copy paste rumus pada citra satelit. Copy, lalu kita copy paste sini. Oke, jangan lupa kita klik, lalu kita klik save. Yes. Setelah itu kita ke batas admin, kita klik ini, lalu ubah tabel jadi batas. Nah, setelah sudah kita copy paste rumus untuk pengambil citra satelit. Bentar. Kita copy paste aja. Nah, untuk XX ini kita ubah jadi apa? Kita ubah X-nya ini menjadi batas. Lalu untuk citra X ini kita beri nama sesuai daerah penelitian. Karena daerah penelitian saya merupakan Gunung Kidul, ya udah berarti kita beri nama Gunung Kidul. Nah, setelah sudah, kita bisa klik run. Nah, seperti ini hasil dari citra satelit daerah penelitian. Lalu masukkan rumus NDVI. Nah, ini. Kita copy semua, lalu eh copy paste. Nah, kita ubah rumus ini masih NDXI, lalu kita ubah menjadi NDVI karena kita mau masukkan rumus NDVI. Karena kita menghitung NDVI, jadi kita matikan rumus dari NDWI dan NDDI dengan klik CTRL garis miring. Sudah seperti ini kita ubah NDXI menjadi NDVI. Lalu NDI juga NDVI. Ini menjadi gunung hidup. Nah, setelah sudah kita bisa klik run.
Nah, sudah seperti ini. Setelah itu kita masukkan rumus ekspor data yang ada di file citra satelit, di enter aja. Setelah itu kita masukkan copy paste ekspor data, X-nya ini juga jadi batas, yang di X-nya ini jadi NDVI. Lalu ini juga menjadi batas. Nah, setelah sudah kita bisa klik run lagi, kita run. Nah, setelah sudah terupload, kan sudah tersimpan di drive. Kalau kita bisa buka drive-nya aja. Nah, ini dia. Nah, kita bisa download aja. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke sini lagi, lalu kita save. Nah, sudah. Setelah itu kita bisa eh lalu kita bisa ke script, lalu ke script, lalu ke file, kita ubah menjadi NDWI. Lalu kita klik OK. Nah, setelah sudah, kita klik pada NDWI ini. Selanjutnya kita bisa ke aset, ke batas admin ini. Klik ini, lalu kita ubah tabel menjadi batas. Setelah itu kita copy paste ini semua sebelum sampai ke ekspor data. Copy paste. Seperti tadi, yang X-nya itu diubah menjadi batas. Setelah itu kita klik run. Lalu setelah itu kita bisa enter ini. Lalu kita copy paste untuk memasukkan data NDVI. Kita copy semua, kita masukkan. Nah, karena kita sekarang lagi proses NDWI, lalu kita ubah X-nya menjadi double W. Lalu kita bisa mematikan rumus NDVI dan DDI, sorry. Oh my God. Menjadi NDVI. Di batas. Oh my. Lalu ini menjadi NDWI. Konteksnya menjadi daerah penelitian. Kalau sudah, kita bisa run. Oh my God. Oh, nah, soal itu kita bisa run.
Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita copy paste untuk export data pada file citra satelit. Untuk X-nya kita ubah menjadi batas, and X-nya menjadi W, ini menjadi batas bagian. Oh my God. Lalu klik run, lalu klik run lagi. Ah, NDWI underscore Gunung Kidul, lalu run. Untuk menyimpan di drive. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa download aja. Mana ini? Kok nggak bisa di-download? Nah, setelah sudah, kita bisa save. Nah, kita bisa ke script, lalu ke new, ke file. Setelah itu kita beri nama N NDW, NDVI, NDDI. Lalu klik OK. Nah, setelah sudah, kita bisa lanjut ke kaset, lalu ke batas admin, lalu klik ini. Oh, kok gini? Nah, kita kaset, lalu klik batas admin, klik tanda panah, ubah tabel menjadi batas. Nah, setelah itu kita bisa eh, masukkan rumus pemanggil data citra satelit. Nah, kita ubah X-nya menjadi batas. Ini menjadi batas. Untuk pada citra ini kita ubah menjadi daerah penelitian. Lalu kita run aja. Seperti ini, kita bisa lanjut masukkan rumus dari NDDI. Kita masukkan rumus. Ini kita ubah menjadi NDDI. Kalau NDDI itu dia menghitung NDDI. Jadi karena NDDI itu merupakan indeks kekeringan, jadi memperhitungkan juga bagaimana sih pengukuran kondisi vegetasi dan kelembapan vegetasi, yaitu NDVI dan NDWI. Setelah itu kita bisa run aja NDDI. Sorry. Kan? Nah, setelah sudah, kita bisa masukkan rumus ekspor data pada citra satelit. Lalu kita bisa tunggu untuk hasil yang nantinya akan di eh, nah ini run, nanti akan muncul di Google Drive dari email tersebut. Nah, sudah tersimpan di Drive, kita bisa download aja NDI ini. Nah, setelah sudah, kita bisa jangan lupa save. Lalu kita bisa buka ArcGIS. Move ke ArcGIS, lalu kita ke My Templates, lalu Game Map, lalu klik OK. Setelah itu klik kanan layar, kita ubah atur koordinat sistemnya sesuai dengan yang digunakan. Ini kita pakai WGS 1984 titik Amazon 49S, lalu klik OK. Setelah itu kita klik kanan layar, sebentar kita pindahkan dulu yang sudah di-download tadi, NDDI, NDVI, dan NDWI ke file yang diinginkan. Hmm, kita bisa ke kanan, lalu add data. Kita masukkan data yang sudah di-download tadi. Nah, kita klik ini. Kita masukkan pertama NDVI dulu, lalu add. Yes. Nah, setelah sudah, kita bisa klik kanan pada NDVI Gunung Kidul ini. Lalu ke data, setelah itu export data.
Setelah itu kita ubah namanya menjadi NDVI. Setelah itu, nah setelah sudah kita bisa checklist NDVI Gunkit ini. Nah sudah. Setelah itu kita bisa ke Arch Toolbox. Nah kita bisa klik eh Spatial Analysis Tools. Lalu kita ke mana ini? Request. Lalu ke Declassify. Nah untuk input kita masukkan NDVI div. Nah sudah seperti itu kita bisa classify. Untuk kelasnya itu kita pakai 5, lalu ininya kita ubah metodenya manual. Setelah itu kita masukkan break values-nya 0,2, terus 0,36, lalu 0,5, lalu 0,6. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa uncek ke ini, lalu ke kanan, kita simbologi, ke properties, kita klik simbologi, lalu kategoris, lalu untuk value fieldnya itu grid code, lalu add all values. Nah, karena yang sudah pilih yang rainbow, setelah itu kita ini reverse sorting. Kita ubah outline colornya menjadi no color pada semuanya. Nah, itu kita klik OK, lalu kita bisa, nah, seperti ini, kita bisa ke file, lalu kita save as aja, NDVI. Lalu klik save. Nah, sudah. Nah, itu kita bisa uncheck semua, di-minimize semua. Setelah itu kita bisa add data, masukkan data NDWI. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa lanjut klik kanan pada kita ke kanan, lalu kita ke data, setelah itu export data.
Kita ubah ini menjadi NDWA. Buat sini, lalu klik add. Dan kita save aja. Yes. Nah, sudah seperti ini kita bisa unchecklist aja NDW ini. Setelah itu kita bisa lanjut ke Arch Toolbox, lalu kita ke Social Analysis Tools, lalu ke nah, kita ke Reclassify. Setelah itu kita input NJWI. Nah, kita classify. Lalu selanjutnya kita bisa lanjut, kita ubah kelasnya menjadi 7. Ininya menjadi metodenya menjadi manual. Setelah itu kita ubah dimension menjadi 0,43. 0,43. Lalu kita ubah menjadi 0,17. 7. 0,47. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah kita bisa klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Kita tunggu dulu. Nah, setelah sudah kita bisa unchecklist ini. Lalu ke kanan, kita ke oh ya lupa. Kita bisa ke conversion tools, lalu ke from raster, lalu raster to polygon. Kita masukkan raster request div 3, lalu klik OK. Kita bisa checklist request div 3 ini, lalu kita bisa lanjut ke kanan pada raster request, lalu ke properties, lalu ke simbologi, lalu kategoris. Untuk value-nya kita ubah menjadi gray code, lalu setelah itu kita add all values. Nah, untuk colorannya ini kita ubah menjadi ini, yang warna ini. Setelah itu, yang nah, kita bisa apply, lalu klik OK. Kok nggak ubah? Kok nggak bisa sih? Lalu setelah itu kita bisa ke file, lalu kita save as aja. Save. Nah, kita bisa checklist dan minimize ini semua. Lalu kita add data NDDI, kita add. Nah, setelah itu kita bisa ke kanan, lalu ke data, lalu export data. Untuk namanya NDDI, untuk formatnya TIFF, lalu kita save. Yes, kita bisa cek ke sini. Kok nggak ada? Kok nggak ada? Lalu setelah itu, coba dulu deh. Arch Toolbox, lalu ke Spatial Analysis, setelah itu ke Request, dan ke Reclassify. Nah, inputnya kita masukkan NDDI TIFF, Classify.
Nah, untuk kelasnya pada NDD ini adalah 5, sorry 5. Nah, metodenya sama manual. Setelah itu kita ubah ini menjadi 0,01, kayaknya 0,1, lalu 0,15, 0,25, lalu yang terakhir adalah 1. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah sudah kita klik OK. Lanjut ke sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa uncheck list yang div. Setelah itu ke conversion tools, ke from raster lalu raster to polygon. Setelah itu untuk inputnya kita masukkan request div yang 4. Lalu klik OK. Kita tunggu dulu. Lalu simbologi, lalu kategoris. Value fieldnya itu grid code. Setelah itu, nah untuk warnanya, untuk colorannya kita ubah menjadi yang ini. Setelah itu add all values. Nah, check yang ini, all other values. Setelah itu, apply, lalu kita ubah outline dari semua ini, kita blok. Ubah outline-nya menjadi no color. Lalu klik outline untuk selalu no color, lalu apply dan klik OK. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke file, lalu save as. Kita beri nama NVDA. Save. Nah, setelah sudah, kita bisa langsung lanjut ke nah, sudah seperti ini kita sudah selesai bisa lanjut ke update. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.